Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya hari ini. Saya ingin berbagi sebuah cerita dari pengalaman-pengalaman saya waktu masih muda tentang bagaimana cara mengendalikan nafsu amarah agar perasaan ini, pikiran ini menjadi lebih damai dan lebih tenang. Siapapun di antara kita tentu pernah mengalami marah, bahkan bisa sering mengalami marah. Dari hasil atau dengan kondisi amarah itu tentu membuat tubuh kita tidak nyaman, membuat diri kita pun tidak nyaman, perasaan kita tidak nyaman. Nah, ini tentu akan menjadi suatu problem yang baru bagi kehidupan kita. Nah, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang ingin memperbaiki diri, sebagai seseorang yang ingin mengenal jati diri, seseorang yang ingin menemukan kedamaian sejati, tentu harus mengerti ilmunya, harus mengerti strategi bagaimana mengendalikan nafsu amarah ini. Baiklah, di sini saya akan ceritakan salah satu cara pengendalian nafsu amarah. Ya, caranya adalah dengan cara bersuluk. Apa itu suluk? Baiklah, saya akan bacakan. Suluk secara harfiah berarti menempuh jalan. Dalam kaitannya dengan agama Islam dan Sufisme, kata suluk berarti menempuh jalan, dalam kurung spiritual. Ya, dalam kurung spiritual. Untuk menuju Allah. Jadi jalan menuju Allah. Jadi jalan menuju Allah, ya, intinya di situ. Menempuh jalan suluk, bersuluk mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan ekoteris agama Islam, yaitu syariat, sekaligus aturan-aturan eksoteris agama Islam dalam kurung hakikat. Bersuluk juga mencakup hasrat untuk mengenal diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan, dan pencarian kebenaran sejati ilahiyah melalui penempaan diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahiriah sekaligus syariat batiniah demi mencapai kesucian hati dan mengenal diri dan Tuhan. Jadi bersuluk itu ada 3 target: penyucian hati, mengenal diri, dan mengenal Tuhan. Nah, kalau kita lagi amarah kan tentu kita kondisinya tidak suci hati kita. Oleh sebab itu, untuk membersihkan hati, salah satu jalan yaitu dengan bersuluk. Ada zikir, ada afirmasi, ada puasa, dan segala macam. Ini saya akan bahas tentang suluknya dulu, ya. Kata suluk berasal dari terminologi Al-Quran. Pasluki dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 69. Ya. Pasluki subula rabbiki jululan. Yang artinya, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Seseorang yang menempuh jalan suluk disebut salik. Jadi orang yang menempuh jalan itu orangnya disebut salik, ya, sebagai salik. Jadi dalam kerinduannya, dalam bersuluknya, namanya bersuluk, ya, jalan menempuh, mendekatkan rasa diri kita kepada Allah. Kata suluk dan salik biasanya berhubungan dengan tasawuf, thariqat, dan sufisme dalam kolom Wikipedia. Jadi Anda bisa lihat di Wikipedia, ya, sumbernya dari sana. Nah, kata-kata yang perlu kita rangkai dalam bersuluk, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dalam nafsu amarah tentu kita harus banyak istighfar. Misalnya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah innal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Suci, sucikanlah hatiku ini, bersihkanlah pikiranku ini, agar aku tidak terjebak kepada nafsu amarah, agar aku selalu ingat
untuk selalu berdoa dan memperbaiki diri untuk menjadi hamba-Mu yang selalu Engkau ridhai. Nah, itu substansinya ke sana. Dalam istighfar kita harus bisa merasakan betul kedekatan hati kita dengan Allah Ta'ala. Jadi rasakan Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Rasakan kehadirannya. Dan disitulah kita mulai berzikir dan istighfar. Nah, kita bisa perkuat dengan suruh. Ya, jadi kalau kami dengan bahasa Jawa, saya sering pakai bahasa Jawa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Kudus ya Salam ya Ghaffar. Hamba meminta ampun padamu ya Allah, Zat yang maha suci, Zat kang maha agung, kang maha welas asih, kang maha ngapura. Ingsun sesun ngapura dening tumindak ingsun. Du Allah kang maha kuwasa, ngelingake ingsun uga bisa dadi manungsa kang mulya. Ingsun sadar dereng saged bersyukur kang sampurna, dadekake ingsun manungsa kang bisa bersyukur. Nah, ini satu kerinduan, satu perasaan yang mendalam yang kita luapkan kepada Allah yang Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, Maha Suci, Maha Menyelamatkan. Dengan harapan dan kesadaran pikiran kita, kesadaran hati kita, agar nafsu-nafsu amarah kita yang memiliki sifat benci, dendam, iri, dan dengki bisa dibersihkan atau disucikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sendiri harus punya target. Kita sendiri yang harus paham diri ini mau kita bawa kemana. Bercintalah kepada Allah, mahabbah. Bercintalah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Rasakan kedekatan diri kita bersama Allah. Insya Allah kita akan terbimbing. Kita akan digiring dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang bisa membersihkan hati dari segala kebencian, kedendaman, iri, angkara murka, kecewa, putus asa. Yang kita target adalah hati yang bersih, hati yang memiliki kekuatan, hati yang memiliki harapan yang kuat, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita sering melakukan ini, maka nafsu-nafsu amarah kita akan menjadi tenang dan bisa menjadi nafsu lawamah, yaitu nafsu yang memperbaiki diri. Karena waktu kita bersuluk, kita sudah masuk kepada nafsu lawamah, nafsu yang senang memperbaiki diri, nafsu yang senang berdoa, nafsu yang memiliki harapan-harapan yang lebih baik. Itulah nafsu lawamah. Sebagai manusia, kita harus tahu betul kedudukan diri kita sebagai apa. Apakah kita ini tetap di nafsu amarah atau sudah berjalan kepada nafsu lawamah, nafsu yang sedang memperbaiki diri. Tentu Anda yang lebih tahu. Tidak ada orang lain yang bisa merubah diri kita, atau tidak ada orang lain yang bisa merubah Anda kecuali Anda sendiri atau kita sendiri. Maka itu kita harus sadar betul. Setiap hari dan setiap saat, kendalikan nafsu kita, kendalikan jiwa kita, dan tingkatkan kualitas jiwa kita menjadi jiwa yang mendapatkan rahmat, jiwa yang selalu memperbaiki diri kita. Tidak ada waktu untuk menunda, karena kematian mengintai setiap saat.
Tidak ada orang tahu kapan dia mati. Kalau kita menunda, maka kerugian untuk kita semua. Makanya disebutkan dalam surat Al-Asr bahwa manusia itu selalu merugi kalau dia tidak memperbaiki dirinya. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa kita harus introspeksi diri kita. Setiap hari harus menilai diri kita sendiri. Tidak ada waktu untuk menilai orang lain. Hanya diri dan diri. Fokus kepada diri, memperbaiki diri. Insya Allah, kualitas jiwa kita akan meningkat. Akhlak kita pun akan semakin baik. Keyakinan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap hari kita dalam kerinduan bersuluk dengan Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ingsun sesuan laku welas asih. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya minta supaya saya bisa berjalan dengan kasih sayang. Supaya setiap hari bisa mempraktekkan kehidupan Rahman Rahim, mempraktekkan perbuatan kasih sayang dengan ketulusan dan dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah diri hamba. Hanya Engkau ya Allah kang bisa dandani ingsun. Hanya Engkau ya Allah yang bisa memperbaiki saya. Saya membuka diri untuk merubah menjadi manusia yang lebih baik. Itu harus kita tanamkan dalam diri. Insya Allah kualitas kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Insya Allah kualitas hati kita pun semakin bersih. Dan kita menemukan kedamaian dan ketenangan. Itulah substansi kehidupan. Untuk apa hidup di dunia ini? Untuk memperbaiki diri dari ketidaktahuan, dari keterpurukan, dari kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Semua manusia pernah mengalami salah. Maukah kita memperbaiki diri? Beranikah kita jujur diri dalam memperbaiki diri ini? Nah, suluk adalah jalan salah satu untuk bermahabbah, untuk bercinta, untuk bermesra, memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan kesucian, agar kita diberikan jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang senang memperbaiki diri, jiwa lawamah. Agar kehidupan kita selalu bersyukur, bukan kufur. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Dalam surat Ar-Rahman, karena sangat jelas ada 31 kali pertanyaan, 31 ayat yang menceritakan tentang papi ayi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan, itu sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Oleh sebab itu, jangan menjadi orang-orang yang mendustakan nikmat Allah. Tapi jadilah orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Dan bersyukur dari segala ujian karena kita semakin dewasa. Dan bersyukur dari segala ujian karena kita semakin memahami diri kita. Sampai di mana kualitas jiwa kita. Sampai di mana kualitas nafsu kita. Dan sampai di mana kualitas diri ini. Hanya kita yang tahu. Oleh sebab itu, dalam konteks spiritual, mendekatkan diri kepada Allah secara batinnya sangat dibutuhkan. Namun jangan pernah tinggalkan tentang religius. Mengikuti aturan-aturan agama secara syariat. Agar ada keseimbangan antara religius dan spiritual. Agar ada keseimbangan antara lahir dan batin. Bicara tentang jiwa, tentu berhubungan dengan spiritual. Bagaimana jiwa ini mendapatkan pencerahan? Laqad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepadamu cahaya di dalam diri. Agar jiwa-jiwa ini selalu dibersihkan dan disucikan. Agar jiwa-jiwa ini selalu dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Dan selalu bersyukur
dengan segala situasi dan kondisi. Itu salah satu strategi bagaimana mengendalikan jiwa amarah menjadi jiwa lawamah dengan cara bersuluk. Ada lagi nanti caranya berzikir, dengan cara mengaji ayat-ayat Allah, dengan cara afirmasi. Nanti akan saya ceritakan cara-cara yang lain. Ini adalah cara dengan pendekatan suluk. Saya kira ini dulu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.